Selamat pagi pemirsa, seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya Arifina Puzianti akan memberikan berita-berita hangat dan teraktual. Menggunakan media sosial dalam beraktivitas kini sudah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat. Ahli kedokteran jiwa mengatakan ada beberapa kriteria yang mengidentifikasikan gangguan mental bila terjadi ketergantungan media sosial yang dapat mengganggu fungsi kognitif atau perilaku hingga menurunkan produktivitas. Di zaman serba canggih seperti saat ini, kehidupan manusia banyak bersentuhan dengan media sosial. Karena fungsi dan perannya yang begitu besar, menyebabkan banyak orang sangat membutuhkannya. Mulai dari mengirim pesan kepada teman dan kerabat, wadah silaturahmi, mencari informasi, hingga tempat berjualan berbagai produk. Hal inilah yang dimanfaatkan oleh Ria Utari. Ia menggunakan media sosial untuk menjual makanan ringan seperti kue dan puding. Bahkan 80% keuntungan dari berjualan makanan ia peroleh dari media sosial. Seperti yang saya lakukan dalam menggunakan medsos, mungkin itu lebih baik karena saya pakai medsos diantaranya untuk jualan selain untuk kegiatan saya sehari-hari gitu. Saya jualan makanan, kadang-kadang jualin teman titip jual, saya ada ini juga gitu, boleh sini. Akhirnya saya punya logo sendiri, terus akhirnya saya jadi ajang bisnis ya buat ngembangin, karena saya di rumah aja, saya nggak ada kegiatan lain, terus pandemi ya udah itu banyak menguntungkan buat saya. Lain halnya dengan Aprilia semua, ibu dua anak ini mengaku menggunakan media sosial menjadi kesenangan tersendiri. Dari media sosial, ia bisa mencari teman-teman sekolahnya mulai dari tingkat SD hingga perguruan tinggi. Bahkan, ia juga dapat berkomunikasi dengan kerabat atau keluarga yang jauh dari tempat tinggalnya berkat media sosial. Lilia menambahkan meski dirinya aktif menggunakan media sosial setiap hari, tapi dirinya memiliki waktu tertentu untuk memantau kegiatan dunia maya tanpa mengabaikan tugas sebagai ibu rumah tangga yang harus mengurus keluarga. Ya lumayan lah, Facebook itu banyak untungnya juga. Iya, apalagi kan kalau kita teman-teman ketemunya kan jadinya di Facebook. Yang udah lama bahkan dari teman SD itu ada kita arisan. Itu karena ketemunya di Facebook. Kita add gitu, terus akhirnya minta nomor kontak, bikin grup deh. Jadi kita ada arisan gitu. Jadi dari SD sampai kuliah kita nggak hilang kontak. Jadi tetap karena Facebook lah ya banyak bantu gitu. Psikiater dari Divisi Kedokteran Jiwa Rumah Sakit Universitas, Kristiana Sihaan mengatakan ada beberapa kriteria yang tergolong kecanduan media sosial. Di antaranya, adanya keinginan kuat untuk melihat media sosial secara terus-menerus atau terlalu sering kontak dengan sosial media. Si pengguna media sosial bisa menghentikan kebiasaannya. Dari segi penggunaan waktu, penggunaan media sosial akan menghabiskan waktu durasi cukup lama asik bermedia sosial. Lebih berbahayanya lagi, bila si pengguna media sosial mulai kehilangan minat dan hobi yang biasanya dilakukan. Tapi kalau dari sisi gejalanya, mungkin kita bisa melihat gejala nih seperti yang paling awal mungkin dia mulai nih ngerasa cemas, gelisah, atau marah-marah kalau dia nggak bisa nih ngecek-ngecek media sosial. Itu juga udah sebagai suatu tanda-tanda. Kemudian dia juga sering pada saat mungkin dia mulai dia melakukan interaksi sosial secara offline, tapi dia tuh mulai kayak menghentikan pembicaraan karena dia sibuk nih ngecek-ngecek media sosial. Jadi dia nggak bisa fokus pada kehidupan yang saat ini yang sedang dia jalani. Ketergantungan atau adiksi menyebabkan gangguan pada aspek biologis, psikologis, dan sosial. Kecanduan media sosial memiliki mekanisme gangguan biologis di otak yang sama seperti adiksi alkohol, rokok, bahkan game online. Sehingga untuk menenangkannya, paling utama digunakan terapi perilaku atau Cognitive Behavior Therapy atau CBT, di mana psikiater akan meminta yang bersangkutan untuk berpuasa media sosial. Nah, di saat-saat tertentu biasanya dokter di dalam perjalanan terapi, kadang-kadang kan pada saat kita melakukan terapi seperti ini, mungkin ada mood-mood yang mulai terganggu ya dokter ya biasanya. Karena kan dia ada perasaan marah atau ada perasaan sedih. Atau mungkin biasanya kalau anak-anak sulit untuk mengontrol emosinya juga dokter. Sehingga pada saat CBT kita lakukan, terapi perilaku ini kita lakukan, mungkin ada pendekatan-pendekatan lain juga yang mungkin kita perlu berikan. Seperti pemberian obat sesuai dengan keperluannya. Beberapa literatur dan studi ilmiah di dunia, salah satunya dari Departemen Psikologi Universitas Guangzhou, Cina, melaporkan
Angka prevalensi atau angka kejadian orang kecanduan internet termasuk di dalamnya kecanduan media sosial sebesar 26,5% dengan kasus kecanduan berat sebesar 0,9%. Ketergantungan terhadap internet termasuk di dalamnya kecanduan media sosial pada laki-laki lebih tinggi dibanding pada perempuan, yakni 30,6% berbanding 21,2%. Untuk itulah kontrol diri dan bijaksana menggunakan media sosial sesuai porsi dan kegunaannya supaya tidak kebablasan. Pemirsa, informasi tadi seputar media sosial mengakhiri pertemuan kita di Breaking News Pagi. Saya Arifina Pujianti, pamit undur diri, sampai jumpa.